Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap! Dan juga Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, dan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Dan kiranya kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan terus akan hidup dalam kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa akan menyertai kita di pagi hari ini. Dan kiranya sejahtera Tuhan akan terus menyertai kita. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu akan melihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan juga saya mau katakan kepada kita, kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Allah di pagi ini, mari kita berdoa. Terima kasih Engkau memberkati semua para pendengar kami dan juga firman-Mu. Diberkatilah kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukan, kamu tidak akan pernah tersandung. Hidup dalam kepastian yang teguh. Di dalam dunia ini tidak ada kepastian. Hanya ada kebimbangan, keraguan, dan ketidakpastian. Kepastian itu sendiri adalah ketidakpastian. Nah, yang mau saya katakan adalah, di dalam Tuhan ada kepastian. Kepastian keselamatanmu, kepastian jaminan hidupmu, kepastian engkau pergi kemana. Ada selalu kepastian dalam Tuhan. Engkau tidak meraba-raba. Semua telah Tuhan terangkan di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dan kepastian-kepastian yang engkau percayai itulah yang membuat engkau teguh melangkah dalam hidup ini. Mengapa? Pertanyaan saya adalah, apakah syarat-syarat untuk hidup dalam kepastian yang teguh? Syarat-syarat untuk hidup dalam kepastian yang teguh menurut 2 Petrus 1 ayat 10 adalah hidup dalam kuasa Roh Kudus. Jadi Anda tidak akan pernah bisa teguh stikete, kata orang Yunani. Nggak akan bisa. Berdiri tegap, tetap berdiri utos stikete. Enkirio di dalam Tuhan. Jadi tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Nah, yang mau saya katakan adalah stikete kita bisa berdiri teguh itu karena Allah yang menyertai kita, Roh Kudus yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Kita sebenarnya adalah orang-orang yang sering ragu, orang-orang yang sering bimbang. Dan kita lihat saja, di manakah kekuatan daripada kepastian kesembuhan kita ketika kita menerima janji Tuhan bahwa oleh bilur-bilurnya engkau telah sembuh. Beranikah kita mengatakan kepada Tuhan bahwa oleh bilur-bilurmu aku telah sembuh tanpa pergi ke dokter? Beranikah kita mengatakan bahwa Tuhan menjamin kehidupanku? Bukan berarti kita tidak perlu usaha. Karena Tuhan berkata, aku memberkati engkau di kota, di desa, apapun yang kau kerjakan, bersawah, tani, peternakan, kantor, dan macam-macam di pemerintahan. Semua Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Di kantor, contoh saja, Sadrak, Mesak, Abednego.
mereka bisa menjadi berkat. Di pertanian contoh saja, si Ishak 100 kali ganda, peternakannya diberkati begitu luar biasa. Ayub ketika menjadi seorang peternak di rumah pamannya, begitu luar biasa Anda memberkati. Artinya mau saya katakan adalah bahwa kita bisa menjadi teguh dalam hidup ini karena kita memiliki Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Yang kedua, kita hidup dalam kuasa firman Tuhan. Kuasa perkataan dunia ini hanya untuk meruntuhkan kita. Teman-teman, kadangkala kita pun direndahkan. Saya belajar untuk beriman kepada Tuhan. Bukan berarti saya super iman. Dan saya juga menerima dari olokan dari teman-teman saya, pakai ini bro, berhikmat. Tuhan juga memakai mereka sebagai alat untuk diberkati. Saya tidak menolak itu. Saya tidak menolak kehebatan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Tapi jangan juga dong saya dilarang untuk mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Dan Tuhan itu tidak pernah mengecewakan hingga hari ini. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang terlama itu saya sakit 35 hari. Pergumulan bersama dengan Dia. Dan sesuatu yang sangat luar biasa. Karena apa? Tuhan itu menyembuhkan. Tetapi yang sangat paling menderita adalah saat saya sakit mengalami salah urat. Nah, ini apa namanya itu? Sembelit urat itu. Tidur salah, bangun salah, bekerja salah, melakukan apa. Tak bisa tenang. Sampai saya katakan jangan siksa saya seperti ini Tuhan. Tapi melalui pergumulan, sampai istri saya katakan, sudah bawa ke dokter, bawa ini, bawa ke sini. Dan pada waktu itu ada lagi yang waktu dioperasi salah urat ini, meninggal lagi. Wah, tapi saya memang sudah dari 1 Maret 1987, ingin terus mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Karena saya tahu kuasa firman itu. Oleh bilur-bilunya engkau sembuh. Dan saya hanya katakan, oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus aku sembuh. Walaupun saya harus berjuang dengan iman itu. Walaupun saya harus mempertaruhkan semua kehidupan ini. Proses waktu demi waktu, saya lawan itu semuanya. Dan pada akhirnya, sakit itu goodbye sayonara. Tidak perlu mengeluarkan dana. Tidak perlu mengeluarkan uang. Karena ada Tuhan yang menolong kita. Yang pertanyaan saya, yang mau saya katakan, seringkali kita ragu terhadap janji. Seolah-olah firman Allah itu tidak ada kepastiannya. Tapi saya mau katakan, hidup dalam kepastian yang teguh hanya bisa terjadi kalau hidup dalam kuasa Roh Kudus, hidup dalam kuasa firman, dan yang ketiga, hidup dalam iman kepada hidup dalam iman terus-menerus kepada Kristus. Jadi tidak ada akhirnya. Iman kita itu harus terus kita pelihara. Di mana kita memelihara iman itu? Sediakan waktumu bersama dengan Tuhan. Waktu-waktu tertentu, sediakan waktumu. Mungkin kau tidak bisa pagi-pagi seperti saya. Pagi-pagi sekali datang kepada Tuhan, memberikan buah sulung saya kepada Tuhan. Mungkin engkau tidak bisa datang di tengah hari atau di malam hari. Kapan waktumu yang tersedia? Yang mau saya katakan, adanya waktumu yang betul-betul tersedia bersama dengan Dia. Dan ingat, ketika engkau berdoa, jangan lupa firman. Ketika engkau membaca firman, jangan lupa berdoa. Itu bagaikan dua sisi mata uang yang menyatu. Demikian hidup kita akan menyatu dengan Tuhan ketika kita berdoa dan membaca firman-Nya. Dan saya menikmati segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Dan saya merasakan bahwa Tuhan, beriman terus kepada Dia, bukan tanpa halangan, bukan tanpa rintangan, bukan tanpa persoalan. Tapi yang saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya.
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi kalau engkau hidup dalam kepastian yang teguh, engkau tidak akan bisa hidup dalam kepastian yang teguh dengan kekuatanmu, dengan mengandalkan dirimu, dengan mengandalkan hikmatmu, kepintaranmu, kecerdasanmu. Engkau tidak akan bisa berdiri teguh dalam kepastian menerima janji Allah. Tetapi kalau engkau hidup dalam kuasa firman, hidup dalam kuasa Roh Kudus, hidup dalam imanmu kepada Yesus Kristus yang terus menerus, kau akan menikmati kepastian. Karena Yesus sudah berkata begini, ada hakim yang tidak takut Tuhan, tapi wanita ini karena datang menyusahkan dia, akhirnya dibela. Tetapi yang menggugah hati saya adalah Lukas 18 ayat 8 itu. Kalau ia datang kali yang kedua, apakah ia menemukan iman di muka bumi ini? Kenapa? Situasi kondisi kadangkala mengubah orang tidak lagi beriman kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan, mengandalkan kehebatannya, mengandalkan hikmatnya, kecerdasannya, dan mengandalkan manusia, bukan lagi mengandalkan Tuhan. Di akhir zaman kita hidup, tapi iman kita tidak boleh pudar. Iman kita harus menyala terus menerus kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan iman kita tidak akan pernah bisa menyala terus menerus tanpa engkau menyediakan waktumu yang terbaik. Walaupun engkau di sana sini bisa mengucap nama Tuhan seperti yang saya lakukan. Olahraga saya bersekutu dengan Tuhan. Berdoa keliling saya bersekutu dengan Tuhan. Dan apapun aktivitas saya, mencuci dan lain sebagainya, menyetrika saya kontak dengan Tuhan. Menyupir saya kontak dengan Tuhan. Tapi itu tidak bisa engkau gantikan dengan waktu-waktumu, waktu-waktu tertentu bersama dengan Tuhan. Dan sediakan waktu-waktu tertentu bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sehingga kepastian hidup dalam kepastian yang teguh kita miliki sepanjang umur hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau hebat dalam hidup ini. Engkau adalah Allah yang memberikan kepastian. Engkau anugerahkan kami Roh Kudus-Mu, kuasa firman-Mu, dan iman dalam hati kami, agar kami bisa berdiri teguh di dalam segala kebenaran-Mu, di dalam firman-Mu, dalam janji-Mu. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu Tuhan. Segala sakit yang penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama keluar, dan oleh biru Yesus engkau sembuh dan kuasanya engkau sembuh. Dan kalau engkau sedang bermasalah, menghadapi beban berat dan lain sebagainya, ingatlah Yesus sudah berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Adakah engkau berbeban berat? Datang pada Tuhan, serahkan hidupmu pada Tuhan. Mari kita berdoa. Lihatlah tangan-tangan yang diserahkan kepada Tuhan. Mereka membutuhkan uluran tangan Tuhan, kebaikan Tuhan, kuasa-Mu, pertolongan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, dan nyatakanlah kasih kuasa-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga menikmati pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan kalau Anda ingin berdonasi, ada nomor-nomor rekening di bawah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.